Mohon maaf karena terkendala jaringan, Ibu videokan aja, Ibu jelaskan ya, melanjutkan yang tadi ya. Menentukan nilai konstanta. Konstanta itu lambangnya C, nilai C terhadap hasil pengintegralan tak tentu fungsi aljabar. Jadi di sini diketahui apabila turunan pertama fx, maka kita akan mencari anti turunannya. Anti turunan berarti integralnya ya, yaitu integral turunan pertama fx terhadap dx sama dengan fx plus c. Maka nilai konstantanya dapat diperoleh dengan cara nanti mensubstitusikan. Nah, contoh lebih jelasnya kita ke contoh. Contoh, diketahui turunan pertama fx sama dengan 5x min 3, dan apabila diketahui pada x sama dengan 2, maka ketemunya 18. Dari sini kita bisa mencari nilai konstantanya terlebih dahulu, baru mencari fungsi fx. Nah, kita cari integralnya dulu nih. Turunan pertama fx kan 5x min 3. Mencari anti turunannya berarti sama juga kita mencari integralnya. Integral dari 5x min 3 terhadap dx. Nah, integral ini bisa kita jabarkan menjadi integral 5x terhadap dx dikurangi integral 3 terhadap dx. Sehingga ini kita lihat ini koefisiennya berapa ini? Koefisiennya 5 ya, sehingga integralnya 5 per 5x berarti pangkatnya 1, berarti 1 plus 1 ini per 2, hingga per 2 dikalikan x pangkat 2. 2 dari mana? Yaitu 1 plus 1, karena lihatnya di sini ya, pangkatnya 1 ini. Dikurangi integral 3 terhadap dx. Integral 3 terhadap dx, integral 3 yaitu 3x ditambah c konstanta ya. Nah, kita akan mencari c nya dulu nih. Sebelum kita ketemu dengan fungsi fx, kita cari c nya dulu. Nah, tadi kan diketahui untuk f2 x pada x sama dengan 2, maka hasilnya 18. Nah, f pada x sama dengan 2 hasilnya 18, sedangkan fx sendiri ini tadi ya udah dicari ya, 5 per 2 x kuadrat min 3x plus c. Nah, fx nya kan udah tahu nih dari soal 18, sama dengan 5 per 2, x nya kita substitusiin pada x sama dengan 2, x nya kita substitusiin 2 kuadrat min 3 kali x nya disubstitusiin 2, sehingga 3 kali 2 ditambah c, sehingga 18 sama dengan 10. 10 dari mana nih? 2 kuadrat 4 kali 5 20 bagi 2 adalah 10, dikurangi 6 ditambah c. Nah, 10 kurangi 6, 4 pindah ruas di sini, 4 positif pindah ruas jadi negatif, sehingga 18 dikurangi 4 hasilnya adalah 14, maka c-nya 14. Nah, dari c-nya 14 ini, c-nya udah ketemu 14, maka fungsi untuk fx-nya adalah 5 per 2 x kuadrat min 3x plus c. C-nya tadi ketemu 14, tinggal substitusi di sini. Sehingga hasilnya fx adalah 5 per 2 x kuadrat min 3x plus 14. Itu cara mencari fungsi fx ya. Langkah pertama nyari integral dulu, baru ke konstanta, lanjut fungsi fx-nya dicari. Berikutnya menentukan integral tak tentu secara substitusi. Yang pertama, integral ax plus b dipangkatkan n terhadap dx, maka kita rumuskan 1 per a. A-nya ini lihat koefisien dari x ini ya. 1 per a dikali n plus 1. N-nya lihat pangkatnya bertambah 1 dikali, nah fungsi aljabarnya ax plus b, tuliskan kembali, pangkatnya bertambah 1, n plus 1 ditambah c. Dengan n-nya itu tidak sama dengan min 1 dan a-nya tidak sama dengan 0. Kenapa a-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau ini 0, maka bilangan berapapun dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Makanya a-nya nggak boleh sama dengan 0. Nah, yang kedua, integral ax plus b dipangkatkan min 1 terhadap dx sama dengan integral dx per ax plus b sama dengan 1 per a ln nilai mutlak dari ax plus b ditambah c.
untuk menentukan integral tak tentu secara substitusi yang kedua ini nanti akan dipelajari lagi di kelas 12 ya. Kita ke yang pertama aja ini. Nah, ini contoh yang pertama. Integral 2x min 1 dipangkatkan 5 terhadap dx sehingga sama dengan 1 per a. A-nya berapa? A-nya lihat koefisien dari x. A-nya yaitu 2 ya. Kita tuliskan di sini 2 dikalikan ax plus b. Ax plus b. Berarti lihat soalnya. Di situ soalnya ax kan 2x di 2x maaf 2 pangkatnya ya. Pangkatnya 5 n plus 1. Pangkatnya 5 plus 1. Pangkatnya 5 plus 1 dikalikan 2x min 1 pangkat 5 plus 1. 5 plus 1. 5 plus 1 langsung ibu tuliskan 6 gitu aja ya. Yang penting kalian tahu 6 dari mana, yaitu 5 plus 1. Kita sederhanakan menjadi 1 per 1. Nah 1 kenapa ngetiknya 2 ya. 1 per 5 tambah 1 6 kalikan 2 12. Berarti 1 per 12 dikalikan 2x min 1 pangkatnya 6 plus c. Tuh ya. Ini hasilnya udah bentuk paling sederhana. Lanjut berikutnya, menentukan integral tertentu. Kalau integral tak tentu plus c tadi ya belakangnya ya. Kalau integral tertentu fungsi aljabar maka ada selang atau ada batas bawah, ada batas atas. Ini integral fx terhadap dx dengan batas bawah a, batas atasnya b. Yang di atas ini batas atas, yang di bawah ini batas bawah. Disebut integral tentu fungsi fx dari x sama dengan a sampai x sama dengan b. Dari x sama dengan a batas bawah sampai x sama dengan b batas atasnya ini. Fungsi fx disebut integral. A dan b ini masing-masing tadi ya. Yang bawah batas bawah, yang atas batas atas. Nah, jika fx kontinu, maka integral a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan b, dan fx adalah anti turunan dari fx. Maka integral fx terhadap dx dengan batas bawah a, batas atas b sama dengan, kamu cari dulu hasil integral fx-nya. Maka kita substitusiin batas atasnya b dikurangi integral tadi ya fx dengan substitusiin batas bawah a, fb kurangi fa. Nah, sifat-sifat umum integral tertentu. Yang pertama, integral fx terhadap dx apabila batas atas dan batas bawahnya sama-sama a, maka hasilnya adalah 0. Batas atas dan bawahnya sama dengan 0. Yang kedua, integral fx terhadap dx jika batas bawahnya a, batas atasnya b, maka sama dengan integral fx terhadap dx batas atas a, batas bawah b. Ini kalau batas bawah dan atasnya dibalik, maka ini juga tandanya kebalikannya, negatif. Yang ketiga, integral c fx terhadap dx dengan batas bawah a, batas atas b, maka sama juga kita nyari c kali integral fx terhadap dx batas atas b, batas bawah a. Dengan c-nya adalah konstanta real. Ini sama dengan integral ya yang tanpa batas bawah batas atas, sama dijabarkan plus minus. Yang kelima, integral fx terhadap dx batas atasnya b, batas bawahnya a, ini sama juga
integral fx terhadap dx, batas atasnya c, batas bawahnya a, ditambah integral fx terhadap dx, batas atasnya b, batas bawahnya c. Ini yang ini batas atas, ini yang batas bawah c. Ini hasil penjumlahannya akan sama dengan integral fx terhadap dx, batas atas b, batas bawah a. Untuk a kurang dari c kurang dari b. Itu. Lanjut ke latihan soal, contoh latihan. Apabila integral x terhadap dx, batas atasnya b, batas bawahnya a, maka sama dengan ini kita cari integralnya x dulu. Integral x kan 1/2 x pangkat 2 ya. 2 dari mana? Ini pangkat 1 pertambah 1 menjadi pangkat 2. Batas atasnya b, batas bawahnya a. Baru kamu substitusiin, ini kan setengah x kuadrat ya. Nah, ini kamu substitusiin batas atasnya b, sehingga setengah b kuadrat dikurangi setengah x kuadrat disubstitusiin batas bawahnya a, setengah a kuadrat. Kita faktorisasi sehingga setengah dikali b kuadrat min a kuadrat. Itu. Nomor 2 contoh. Jika batas bawah dan batas atasnya diketahui nilainya ini ya. Integral x terhadap dx, batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Nah, ini cari integral dari x-nya dulu, yaitu 1/2 x kuadrat, batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Sehingga kita substitusiin di sini. Ini kan setengah x kuadrat ya. Kita tuliskan kembali 1/2 x kuadrat. X-nya kita substitusiin batas atasnya. Batas atasnya kan 2. Berarti 2 kuadrat. Dikurangi hasil integral tadi tapi disubstitusiin batas bawahnya, yaitu 1/2 x. X-nya batas bawah ya. Batas bawahnya 1 kali 1 kuadrat. Nah, sehingga ini 2 kuadrat 4. 4 kali 1 4. 4 bagi 2 hasilnya adalah 2, sehingga 2 dikurangi ini 1 kuadrat 1 kali setengah, berarti tetap setengah ya, dikurangi setengah sehingga 2 kurangi setengah hasilnya 1/2 atau 3/2 kalau kita tuliskan pecahan biasa. Tuh, berarti hasilnya 3/2. Nah, yang ketiga, sekarang contoh yang ketiga, bagaimana kalau bentuk aljabar seperti ini. Nah, integral 4x min 6x pangkat 2 terhadap dx jika batas atasnya 6, batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Nah, cari integral ini dulu. Ini kan 4. 4 dibagi pangkatnya kan 1 tambah 1, berarti bertambah 1 ya. 4/2 kalikan x pangkat 1 plus 1 pangkat 2. Sehingga 4/2 2 x pangkat 2 dikurangi 6/3. 3 dari mana nih? 2 ditambah 1. Berarti 6/3 2 x pangkat 3 dengan batas atasnya 2, batas bawahnya min 1. Nah, kalau sudah ini kita jabarkan, kamu substitusiin batas atas dikurangi, jabarkan, kamu substitusiin batas bawah, sehingga 2x kuadrat berarti kan 2 kali batas atasnya 2 ya, 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2x pangkat 3 dengan x-nya kita substitusiin 2, sehingga 2 kali 2 pangkat 3. Terus dikurangi, kita substitusiin batas bawah ya, 2x kuadrat, batas bawahnya yaitu min 1
kuadrat dikurangi 2x pangkat 3, x nya kita setiin batas bawahnya min 1 pangkat 3. Nah sehingga ini 2 kuadrat 4 kali 2, 4 kali 2 berapa? 8 ya, 8 dikurangi ini 2 pangkat 3 8 kalikan 2 16, berarti kurangi 16 dikurangi ikut ya, ini ya, ini kurangi ikut kurangi. Sekarang kita ini jabarkan, min 1 kuadrat 1 kalikan 2, 1 kalikan 2 di ini min 2 kali min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 3 min 1 kalikan min 2, negatif kali negatif positif ya, positif 2, sehingga hasilnya 8 kurangi 16 min 8 dikurangi 2 plus 2 4, berarti ini dikurangi 4, sehingga hasilnya adalah min 12. Itu ya, demikian penjelasan Ibu, silakan kalian pahami. Buat latihan nomor 4 bisa nanti ya setelah ulangan kalian pahami dulu, kalau tidak paham bisa ditanyakan Ibu Japri ke Ibu ya. Selamat siang, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.